Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ikhwani, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini yang sangat luar biasa, yaitu mudah-mudahan diberkahkan Allah Subhanahu wa taala, ana ingin berbicara mengenai sebuah kisah, menceritakan sebuah kisah yang sangat luar biasa dari seorang tabi'in ataupun anak dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zubair bin Awam. Anaknya yang bernama Urwah bin Zubair. Beliau adalah salah satu ulama pada zamannya. Beliau lahir pada tahun 23 Hijriah, masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Beliau adalah seorang tokoh ulama yang sangat terkenal pada masanya. Beliau memiliki riwayat lain mengatakan 4 anak ataupun 3 anak dan 3 anak itu laki-laki dan 1 perempuan. Banyak riwayat yang lainnya. Nah, beliau ketika itu berkunjung ke sebuah kerajaan ataupun pemerintahan, yaitu temannya sendiri. Kemudian beliau berkunjung dengan 1 anaknya. Nah, pada saat di perjalanan, beliau bersama anaknya mengendarai kuda atau onta. Kemudian ketika sampai di sana, beliau sangat luar biasa penyambutan yang diberikan kepada temannya ini, yaitu temannya sendiri adalah seorang pemerintah di sana. Nah, pada waktu itu anaknya tatkala sampai di sana melihat kuda yang sangat luar biasa, kemudian izin kepada ayahnya, "Wahai ayahku, izinkan aku untuk melihat kuda ini, kuda kerajaan." Pada waktu itu. Nah, pada waktu itu setelah anaknya meminta izin, kemudian Urwah bin Zubair mendatangi temannya untuk berbincang-bincang karena sudah lama tidak bertemu, berbincang-bincang, kemudian menemui di suatu ruangan khusus, yaitu ruangan seorang pemimpin pastinya. Kemudian anaknya tatkala melihat kuda itu, qadarallahu masyafa'al, anaknya itu tendang oleh kuda dan meninggal dunia. Kemudian datang pelayan ataupun penjaga dari istana ataupun penjaga dari sebuah kerajaan itu, pemerintahan itu, mendatangi ruangan yang dimana kedua sahabat ini sedang berbincang, bercerita, yaitu Urwah bin Zubair dan temannya. Kemudian datang, "Wahai pemerintah atau rajaku, bahwasannya anak dari tamumu ini telah meninggal dunia." Karena apa? Karena ditendang oleh kuda. Nah, ketika pada waktu itu, karena menganggap inilah tamu yang sangat istimewa, kemudian dia merasa bersalah. Karena apa? Karena disebabkan oleh kudanya, kuda istana. Kemudian beliau mengatakan, "Wahai sahabatku, gimana? Anakmu telah meninggal dunia yang disebabkan oleh kuda dari istana." Kemudian apa jawaban dari ayahnya, dari seorang yang telah meninggal ini, yaitu Urwah bin Zubair? "La ba'sa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadarallahu ma syaa fa'al." Dan ini adalah takdir Allah. Enggak apa-apa. Maka berikanlah jenazah itu, kemudian insyaallah akan saya rawat jenazah itu. Lihat teman-temanku yang dimanapun Anda berada, ketika mendapatkan musibah, bukan yang menangis ataupun menjerit ataupun meratapi dari musibah itu, malah beliau mengatakan tidak apa-apa. Ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia meminta untuk mengurus jenazah dari anaknya itu. Kemudian setelah mengurus jenazahnya, pada suatu ketika pas menurunkan jenazahnya ke liang kubur, yaitu kemudian suatu ketika turun, tidak sengaja pada waktu itu ada namanya penyakit yang namanya gorgorinah, yang disebabkan oleh tanah sejenis tanah. Apabila kita menginjaknya, maka tanah itu bisa menyebabkan kebusukan pada kulit kita, dan nama penyakit adalah penyakit gorgorinah. Tatkala Urwah bin Zubair menurunkan anaknya, kemudian naik, qadarullah, beliau menginjak tanah itu. Kemudian tanah itu menyebabkan kakinya itu membusuk, kemudian harus diamputasi. Nah, ketika merasakan ini, beliau naik langsung dipapah ataupun ditandu oleh penjaga istana. Kemudian setelah itu beliau diamputasi. Maka enggak apa-apa, silakan amputasi. Akan tetapi syaratnya adalah ketika ingin dipotong, maka
izinkan saya berzikir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar selama 10 kali. Ketika kalian melihat wajah saya sudah memerah, maka potonglah. Ketika itu beliau berzikir, kemudian wajahnya memerah, maka pemotong itu memotong kaki dari Urwah bin Zubair. Tapi subhanallah, pada waktu itu beliau sama sekali tidak merasakan sedikit pun apa-apa. Tidak merasakan sedikit pun apa-apa dari potongan ketika dipotong kakinya. Kemudian setelah itu, maka untuk memberhentikan pembuluh darahnya ataupun darah yang bercucuran, maka dikasih minyak panas. Kemudian kata Urwah bin Zubair, seperti yang semula tadi, ketika saya berzikir, ketika muka saya sudah merah, maka masukkan kaki saya ke dalam minyak. Dan karena manusiawi, ketika dimasukkan ke dalam minyak yang panas, qadarullah, beliau pingsan. Kemudian ketika bangun, beliau meminta kakinya. Kemudian dia mengatakan, wallahi, kaki ini seumur hidup saya tidak pernah saya berjalan untuk kemaksiatan. Maka dari itu, alhamdulillah, ketika saya masih diberikan dua kaki, kemudian 2 tangan, yang diambil hanya 1. Dan ketika anak saya meninggal, saya diberikan 4 nikmat anak dan hanya 1 yang diambil, masih ada 3. Dan saya mensyukuri atas hal ini. Lihat teman-temanku yang di rumah, beliau ketika mendapatkan musibah, beliau terus bersyukur kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ini adalah sebuah musibah yang di dalamnya memiliki hikmah yang sangat besar. Maka dari itu, bagi teman-teman yang mendapatkan musibah, berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya memiliki hikmah yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang di rumah pastinya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.